Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 645D11 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sistem Informasi dan Pengiriman Barang menggunakan metode transportasi Northwest Corner. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya Davia Hasria Rizky. Saya Syifata Khaironi. Saya Devi Rahmawati. Saya Sahladi Salivia. Saya Liliani Rosita Dewi. Masalah transportasi berkaitan dengan distribusi suatu produk yang sama dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan biaya tertentu yang dapat meminimumkan total biaya distribusi. A. Sistem informasi. Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran-sasaran perubahan. Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis. Yang B. Pengiriman barang. Pengiriman barang adalah suatu cara untuk menyampaikan pesanan barang yang akan dikirim sesuai dengan permintaan pelanggan dan ketentuan yang telah disepakati. Secara umum, pengiriman barang adalah segala upaya yang diselenggarakan atau dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberi pelayanan secara efektif dan efisien. Metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode transportasi digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini, perakitan dan perencanaan, serta scheduling produksi. Tujuan dari metode transportasi adalah menemukan pola pengiriman yang baik dari beberapa sumber supply ke beberapa tujuan demand sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi. Perbedaan biaya alokasi dari satu sumber ke tempat-tempat tujuan dari beberapa sumber ke tempat tujuan. Transportasi untuk satu asal dan satu tujuan tidak ada masalah karena semua stok asal bisa diberikan ke tujuan sesuai kapasitasnya. Untuk gambar pertama itu untuk transportasi untuk satu asal dari satu tujuan, gambar 2 untuk bila ada lebih dari satu asal tujuan, bagaimana membagi supply agar sesuai dengan demand. D. Metode Northwest Corner. Metode ini adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode ini sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply dan atau permintaan tujuan atau demand. Aturan yang berlaku pada metode Northwest Corner ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghabiskan persediaan di tiap baris sebelum bergerak menuju ke baris selanjutnya yang berada di bagian bawahnya. Yang kedua, memenuhi syarat permintaan di tiap kolom sebelum bergerak menuju ke kolom selanjutnya yang berada di sebelah kanannya. Yang terakhir, melakukan cek agar semua persediaan dan permintaan sesuai jumlahnya. Studi kasus. Perusahaan SDA memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik O, pabrik P, dan pabrik Q.
dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Depok, Tangerang, Bekasi. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara beruntun sebesar 200, 700, dan 600. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 400, 1.800, dan 300 secara beruntun. Hitungan dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik O Depok 250, pabrik P Depok 80, pabrik Q Depok 60, pabrik O Tangerang 100, pabrik P Tangerang 90, pabrik Q Tangerang 70, pabrik O Bekasi 150, pabrik P Bekasi 50, pabrik Q Bekasi 200. Jawabannya, pabrik O, P, dan Q. Pabrik O, kapasitas pabrik 1.200, konsumen Depok, kebutuhan 400. Untuk pabrik P, kapasitas pabrik 700, konsumen berada di Tangerang, kebutuhan 1.800. Pabrik Q dengan kapasitas pabrik 600, konsumen Bekasi, kebutuhan 300. Dengan ongkos pabrik O, Depok 250, Tangerang 100, Bekasi 150, dengan ongkos pabrik P Depok 80, Tangerang 90, Bekasi 50, dengan ongkos pabrik Q Depok 60, Tangerang 70, Bekasi 200. Berikut adalah penerapan atau pengaplikasian dalam tabel matriks dengan metode Northwest Corner. Yang pertama, kita masukkan angka seperti di tabel sebelumnya, yaitu angka ongkos dari setiap pabrik. Angka-angka tersebut dapat dituliskan di dalam kotak berwarna biru yang dapat dilihat pada slide. Lalu kita masukkan juga angka-angka untuk pengisian pada kolom penawaran dan permintaan. Jika dilihat dari tabel sebelumnya, angka penawaran diambil dari kolom tabel kapasitas penduduk, dan angka permintaan diambil dari kolom tabel kebutuhan. Selanjutnya, kita jumlahkan angka penawaran dan permintaan. Di sini kita mendapatkan hasil 2.500 yang berarti seimbang. Jika didapati hasil yang tidak sama atau tidak seimbang, maka kita harus menambahkan kolom baru atau baris baru yang disebut dengan dummy. Selanjutnya yaitu cara pengerjaannya. Kita akan memulai mengerjakan dari yang paling kiri atas, atau lebih tepatnya pada kolom pabrik O, Kota Depok. Terdapat angka penawaran 1.200 dan angka permintaan 400. Angka yang paling kecil di antara angka tadi adalah angka 400. Maka kita isi angka 400 pada kolom pabrik O, Kota Depok. Karena deret kolom ke bawah sudah mencapai batas total 400, maka kita lanjutkan pengerjaan bergeser ke kolom sebelah kanan atau kolom pabrik O, Kota Tangerang. Dari angka penawaran 1.200 tadi, masih terdapat sisa angka 800. Maka angka tersebut dapat kita tulis pada kolom pabrik O, Kota Tangerang. Setelah itu, bergeser lagi ke kolom pabrik O, Kota Bekasi. Karena angka 1.200 sudah tidak bisa lagi, maka kolom tersebut kosong atau bisa kita tandai dengan simbol strip. Pengerjaan selanjutnya, kita mulai dari kolom pabrik P, Kota Tangerang. Terdapat angka penawaran 700 dan angka permintaan 1.800. Di antara kedua angka tersebut, yang terkecil adalah angka 700. Maka, angka 700 yang kita masukkan ke kolom pabrik P, Kota Tangerang. Berlanjut ke sebelah kanan atau pabrik P, Kota Bekasi. Karena angka 700 sudah tidak bisa lagi atau habis, maka dapat kita isi dengan simbol strip. Selanjutnya, pengisian pada kolom pabrik Q, Kota Tangerang. Karena sebelumnya total angka permintaan 1.800 dan masih ada sisa angka 300 untuk memaksimalkan total angka permintaan, kita isi angka 300 pada kolom pabrik Q, Kota Tangerang. Lalu pada kolom pabrik Q, Kota Bekasi, terdapat angka penawar 600 dan permintaannya 300. Maka kita isi angka terakhir dengan angka 300.
Dapat kita lihat kembali untuk total angka baris pabrik O sudah 1200, total angka baris pabrik P sudah 700, dan total angka baris pabrik Q sudah 600. Selanjutnya, total angka kolom Kota Depok sudah 400, total angka kolom Kota Tangerang sudah 1800, dan total angka kolom pada Kota Bekasi sudah 300. Maka tabel ini dinyatakan sudah selesai. Selanjutnya, kita bisa mencari hasilnya atau total biayanya, yaitu Z sama dengan 400 kali 250 dijumlahkan, 800 kali 100 dijumlahkan, 700 kali 90 dijumlah kembali dengan 300 kali 70 dijumlahkan dengan 300 kali 200, dan hasilnya yaitu 324.000 dalam satuan ribu. Kesimpulan, barang yang akan dikirim dari setiap sumber pengiriman dan jumlah permintaan yang diminta oleh setiap tujuan pengiriman, serta biaya pengiriman dari setiap sumber menuju setiap tujuan pengiriman, serta biaya pengiriman dari setiap sumber menuju setiap tujuan adalah berbeda. Metode transportasi juga bisa digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Tujuan dari metode transportasi adalah menentukan pola pengiriman yang paling baik dari beberapa sumber atau supply ke beberapa tujuan atau demand, sehingga meminimalkan total biaya produksi dan transportasi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.